Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you yang sudah join. Ini ada masih 7 orang, nggak apa-apa. Nanti kita mungkin tunggu sampai 19.35 ya, kurang 3 menit lagi kita akan mulai sambil nunggu teman-teman yang lain. Nanti sampai 19.35, sekarang masih 32, kita tunggu yang lain 3 menit lagi. Oke, kita mulai. Terima kasih, selamat malam semua. Oke, kali ini di webinar kedua ya, webinar kedua. Insya Allah kemarin setelah di pertemuan pertama kita membahas ads ya, ads bagaimana filosofi ads itu sendiri ya, bagaimana fundamental dan juga basic-basicnya ads. Nah, sekarang kita masih dalam ranah marketing dan selling ya, karena seperti awal di bukunya grup itu saya pernah survei bahwa kendala teman-teman berbisnis fashion muslim itu paling banyak di marketing sama selling ya. Maka dari itu dalam webinar-webinar yang kita selenggarakan masih kaitannya dengan marketing dan selling. Nah, dan alhamdulillah di pertemuan kedua kali ini, ya insya Allah di ya saya berharap sih nggak lebih dari 1 jam ya, tapi ini kita nanti let's see aja lah nanti sambil jalan. Nah, dalam 1 jam ke depan ya kita akan diskusi bareng terkait website ya. Nah, seberapa penting sih website, terus caranya seperti apa, buatnya seperti apa, terus memanfaatkan seperti apa. Nah, kita akan membahas secara detail ya seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya tapi belum dioptimasi, ataupun mungkin mau punya ya website, ataupun mungkin masih belum ada bisnis ya, masih belum ada bisnis, it's okay. Jadi teman-teman di sini belajar terkait bagaimana sih nanti misalnya saya sudah mulai ya, terus kemudian apakah yang saya lakukan terlebih dahulu ya, apakah membuat website ataukah beriklan ataukah apa namanya fokus ke Instagram, fokus ke YouTube dan sebagainya. Nah, ini insya Allah kita akan bahas seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang di sini, ada kurang lebih ada 10 orang. Oke.
Ya, saya minta tolong jawabannya diketik aja di chatnya Zoom ya. Sebutkan satu alasan besar ya bagi yang belum punya ya. Kenapa teman-teman belum punya website sampai sekarang? Ya, satu alasan terbesar kenapa teman-teman belum punya website sampai sekarang. Untuk yang brand fashion teman-teman yang sudah jalani atau mau jalani itu apa alasan, satu alasan saja kenapa teman-teman sampai sekarang masih belum punya website. Silakan chat di Zoom. Duitnya antri, oke. Ada lagi? Belum tahu cara bikinnya. Insya Allah kita akan bahas di sini. Ada lagi? Belum produksi, oke. Ada juga karena nggak tahu cara mengoperasikannya dan nggak tahu cara gunanya apa dan nggak tahu biayanya berapa. Oke, itu berarti overall ya terkait website. Oke, sudah ada beberapa yang join. Thank you. Satu lagi mungkin teman-teman yang belum jawab, sebutkan satu alasan besar kenapa teman-teman sampai sekarang belum punya website bagi bisnisnya, terutama untuk terkhusus bagi bisnis fashion muslimnya. Ada yang satu lagi kasih alasan? Satu lagi ada? Kenapa teman-teman sampai sekarang belum punya website? Oke, kita lanjut aja nanti mungkin sambil kita bacakan. Jadi back to pertemuan pertama kemarin ya, seperti di semua workshop saya, di semua training saya, di semua seminar saya minta satu mindset yang teman-teman harus install ya dalam workshop ini atau dalam webinar ini, yaitu terkait safe to fail ya. Sekali lagi safe to fail, jadi aman untuk gagal dalam arti teman-teman jika ada pertanyaan, jika tidak tahu maksudnya, jika ada gap knowledge terkait apa yang saya sampaikan, itu langsung saja bertanya. Ya, jangan sungkan, nggak usah malu, nggak usah takut dijudge. Kita di sini belajar bareng dan teman-teman di sini saya lihat juga masih istilahnya levelnya masih awal. Jadi insya Allah kita akan banyak belajar bareng ketika teman-teman itu benar-benar mengosongkan gelas ya. Dalam arti nanti kalau memang nggak paham, terus kemudian ada pertanyaan maksudnya gimana, langsung saja chat di room Zoom. Jadi nanti kita akan, insya Allah kita akan bahas satu persatu terkait pertanyaannya dari teman-teman seperti itu. Oke ya, safe to fail ya. Jadi teman-teman langsung sampaikan aja pendapat, unek-uneknya, pertanyaan langsung di chat Zoom. Oke. Nah, ini kita akan mengupas ya mindset yang beredar di pemikiran teman-teman ya, terutama bagi pebisnis fashion muslim ya, terutama di fase-fase awal ada beberapa mindset yang ya kurang tepat ya. Saya bilang kurang tepat ya. Jadi saya buka ada 4 mindset di sini. Yang pertama, website buat apa sih ya? Kan sudah ada marketplace. Nah, ini yang insya Allah nanti dalam 1 jam ke depan kita akan membahas dan teman-teman nanti akan bisa menjawab dengan sendirinya ya dari mindset yang kurang tepat ini ya. Nanti insya Allah kita akan jawab di pertemuan kali ini. Terus kemudian mindset yang kedua, nah website saya kan nggak bisa programming atau coding ya. Kita tahu bahwa website itu ada di internet dan internet itu ahlinya orang IT ya biasanya, dan ketika kita bicara website itu kan muncul terlebih dahulu daripada sosial media ya, mulai dari Instagram, aplikasi ya, terus kemudian TikTok, terus kemudian YouTube, Twitter. Website itu sudah ada terlebih dahulu daripada tools ini atau sosial media ini, dan ketika hal itu kita dengar, maka ketika bicara website, wah ini hanya orang-orang IT saja, hanya orang-orang yang bisa programming saja, hanya orang-orang yang bisa coding saja yang yang
bisa membuat atau membuat website seperti itu. Nah, ini mindset juga yang kurang tepat, nanti kita akan bahas. Terus kemudian yang berikutnya, nah ini tadi juga ada pertanyaan ya terkait biaya. Waduh, berapa juta tuh bikin sebuah website? Nah, ini nanti kita akan kupas tuntas juga dalam webinar kali ini ya, terkait biaya ya, karena ini juga kendala ya. Kita tahu karena mungkin masih minimnya informasi ataupun mungkin belum pernah mencari ya. Jadi angan-angan mendengar kata website itu masih jauh ya. Wes pokoknya sekarang ya saya fokus di Instagram atau di Shopee atau di Tokopedia saja lah, nggak usah bikin website dan seperti itu. Nah, itu terkadang itu ada kalau saya istilahnya itu ada tembok besar yang membatasi antara ketika sudah nyaman dengan marketplace, akhirnya ya kita akan tidak memikirkan hal yang di atasnya nanti atau level aja atau scale up-nya, yaitu terkait masalah website ini. Dan yang terakhir ya, ini mindset dari beberapa mindset, tapi beberapa saya cuplik. Nah, ini ada juga pemikiran bahwa waduh, takut kena hacker ya, takut di crack, takut di hack ya terkait website, karena kita tahu bahwa website itu juga ada di internet ya, di internet itu rawan kejahatan-kejahatan cyber ya, salah satunya terkait hacking ya. Jadi ada alasan enggak lah nanti ngurusin terlalu banyak ngurusin teknis, terlalu takut nanti kena hack dan lain sebagainya. Itu yang seringkali pemikiran-pemikiran atau mindset yang teman-teman dapati seperti itu. Nah, insya Allah dari mindset-mindset tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, kita hari ini akan mengupas tuntas dan semoga bisa menjawab, ataupun mungkin teman-teman ada mindset yang terngiang ya, silakan nanti diketik saja. Apa sih, kenapa sih teman-teman belum sampai saat ini belum buat website itu apa sih? Silakan nanti bisa teman-teman chat di chat Zoom, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Nah, ini pernyataan dari saya pribadi ya, dan dari pengalaman kurang lebih 6 tahun di dunia fashion muslim ya, as a vendor terutama, dan ini juga as a analis ya. Jadi brand kita ya, brandnya teman-teman yang sudah punya brand ataupun mungkin ingin membuat sebuah brand ya, itu butuh website ya. Itu butuh website ya. Kenapa? Ya, ini akan saya jabarkan beberapa alasan. Yang pertama yaitu it's about branding. Ya, it's about branding. Ya, jadi website itu sendiri ya, kita tahu bahwa cara branding itu banyak. Ya, cara branding itu kan banyak, dan kita juga sempat membahas di pertemuan yang kemarin ya. Salah satunya mungkin kita tahu ini ya, di apa namanya, contohnya yang kita pasti logo, terus kemudian harus punya Instagram ya kalau sekarang ya, Instagram, punya TikTok, punya akun di Shopee, Tokopedia, terus kemudian YouTube dan lain sebagainya. Kan tapi yang sering kali dianaktirikan yaitu website. Ya, karena mungkin ya itu tadi yang teman-teman ada berujar di chat tadi, ataupun mungkin mindset-mindset yang sudah saya open tadi, salah satunya adalah nggak tahu ya caranya gimana, biayanya berapa dan seterusnya. Karena di platform-platform yang lain yang seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu semua itu gratis ya, semua itu gratis dan juga easy to use. Dan orang-orang atau customer kita itu ya taunya itu kayak gitu. Nah, jadi itu yang terkadang membatasi pola pikir kita. Padahal ketika kita ingin benar-benar berkembang, bukan dalam arti scale up ya, tapi ini ketika awal pun teman-teman kalau dalam framework kami itu harus punya website ya, walaupun awal ya, walaupun tahap awal, walaupun nanti kita pilih ya. Cara membuat website itu ada dua, nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, ini nanti teman-teman pilih sesuai dengan fase yang teman-teman hadapi sekarang. Ya, fase dalam arti sekarang kondisinya brandnya teman-teman di kondisi apa sih? Apakah sudah mulai scale up, ataukah masih baru produksi, ataukah masih ya ini masih jalan 2 atau 3 bulan sih Mas, masih
masih belum stabil ya. Kadang hari ini itu bisa laku 10 piece, tiba-tiba besok nggak ada yang laku, lusanya laku 2 piece, tiba-tiba ada yang borong 15 piece dan seterusnya ya. Masih belum stabil. Nah, itu nanti teman-teman bisa menentukan fase-fasenya mana sih yang cocok buat saya, buat brand saya itu nanti ketika ingin benar-benar membuat website. Nah, balik lagi ke topik branding ya. Jadi teman-teman ketika memang serius di dunia fashion muslim ya, apalagi teman-teman yang sudah produksi, yang sudah yang sudah mulai jualan juga. Nah, ini patut sekali dipertimbangkan untuk membuat website ya, karena ini adalah salah satu dari segi branding ya. Di orang, apalagi teman-teman yang nanti segmentasinya itu menengah atau menengah ke atas, itu malah kalau saya bilang itu ya sebuah kewajiban ya, sebuah hal yang memang keniscayaan jika teman-teman itu harus punya website ketika teman-teman beranjak atau memposisikan diri di segmen menengah atau menengah ke atas ya. Karena kenapa? Karena orang-orang audiensnya teman-teman itu ya, itu berarti orang-orang yang secara ekonominya cukup dan mapan, bahkan mapan, dan itu berarti orang mapan itu ya, itu melek teknologi ya, terus kemudian dalam arti melek teknologi itu pasti mereka ingin eksplor ya, dan mereka ingin sesuatu yang beda. Ya, sesuatu yang beda karena kita tahu bahwa segmen menengah ke atas itu kan nggak mau disamakan dengan yang lain ya. Nah, dengan adanya website itu maka secara persepsi ya, branding is about perception ya. Dari secara persepsi orang-orang yang akan beli brandnya teman-teman, apalagi brandnya teman-teman menengah atau menengah ke atas itu naik ya, persepsinya oh ya oke. You jual jilbab ratusan ribu dan you punya websitenya juga bagus, rapi, postingan di Instagram juga rapi dan lain sebagainya, maka itu akan menaikkan brand value dan brand equity teman-teman. Jadi ketika orang yang membeli misalnya yang seharusnya rata-rata harga hijab, misalnya contoh ya hijab square di market ya, hijab square Paul di market itu kurang lebih 70-80 ribuan ya, antara 70-80 ribuan. Tapi karena memang teman-teman itu jualnya di segmen menengah dan menengah ke atas, dan teman-teman jualnya itu 120 ribu, ya orang kan pasti bertanya-tanya, loh kenapa ini kok jualnya beda dengan yang lain harganya? Kan pasti mereka ingin melihat, oh ternyata, oh iya, websitenya, oh dia punya website ternyata, brand ini punya website, dan isi websitenya juga menarik, dalam arti secara visual, secara fotonya juga benar-benar dalam tanda kutip niat ya, benar-benar lux dan lain sebagainya, terus kemudian postingan Instagramnya juga oke, maka secara otomatis secara psikologi manusia itu ya dia layak untuk mengeluarkan uang 120.000 untuk membeli sebuah brand teman-teman yang menjual hijab square polos, di mana harga komoditasnya ya, harga komoditas itu harga pada umumnya itu di sekitar 70-80 ribu. Tapi karena memang teman-teman punya website dan webnya terawat dengan baik, terus kemudian postingan Instagram juga baik, ya terstruktur dan sebagainya, itu akan otomatis menaikkan brand value dan brand equity teman-teman dan menjadikan kelumrahan ya bagi customer yang ingin membeli produknya brand teman-teman di mana lebih mahal dari yang lain. Itu salah satu gunanya, yaitu salah satu fungsinya, yaitu it's about branding. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua SEO, ya, Search Engine Optimization. Ada yang pernah tahu ini? Atau wah saya sudah mengoptimasi kalau SEO. Ada yang pernah? Silakan chat pernah atau belum SEO, atau mungkin baru dengar ini. Ada yang tahu apa itu SEO? Baru dengar ya, dari Kak Rika baru dengar ya. Oke, SEO atau Search Engine Optimization. Ya, jadi gampangannya itu ketika teman-teman jual misalnya kita lebih ke ke segmented ya. Jadi misalnya jual
abaya, misalnya abaya yang warna gelap ya. Jadi abaya warna gelap gitu. Jadi segmennya lebih narrow. Nah, ketika ada orang ya yang memang mencari di Google abaya jual abaya gelap, maka ketika kita sudah bermain di SEO, websitenya teman-teman itu ada di page one-nya Google. Ya, jadi bermain kata kunci. Ya, di mana teman-teman misalnya tadi ya contohnya yang sudah segmen, kalau misalnya kita berbicara yang sudah umum, misalnya hijab square, hijab pasmina, dan lain sebagainya, itu kan sudah menjadi barang komoditas dan kita secara SEO itu pasti kalah dengan marketplace. Ya, ketika kita bicara barang-barang yang sudah komoditas, yang sudah umum, itu kita pasti kalah dengan marketplace. Ya, jadi misalnya saya contohkan ini ya. Misalnya saya contohkan kenapa pentingnya website dan kini subbabnya SEO ya. Saya akan pindah ke browser. Sebentar. Mana ini browser? Ya, misalnya teman-teman jual hijab print ya misalnya. Hijab, kelihatan ya browser saya? Kelihatan nggak? Chrome. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Hijab print gini ya. Nah, ini kita pasti kalah dengan apa namanya marketplace karena memang mereka tim SEO-nya luar biasa ya, tim SEO marketplace itu luar biasa. Nah, ini kalah juga dengan yang beriklan ya, misalnya Zetadelia, terus ini yang ad ini kan iklan Google. Ya, kemarin kan kalau pertemuan pertama kemarin kita fokus ke iklan Instagram. Nah, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan juga bahas terkait iklan di Google ya. Salah satunya itu Google Search ini. Nah, ketika kita cari atau customer teman-teman nyari hijab printing, itu kita kalah dengan yang pertama itu dengan orang yang beriklan, ya itu yang pertama. Terus kemudian kalah dengan sama marketplace, ya Shopee, ya, Tokopedia, terus kemudian Lazada dan lain sebagainya. Jadi ya ini nanti bahasanya nanti biasanya saya bahas di workshop ya. Jadi yang paling penting bagi teman-teman itu segmentasi, target sama positioning ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu fokus di narrow market ya, market yang benar-benar niche market atau tulisan niche market gitu ya, NICHE. Jadi market yang benar-benar spesifik karena sekarang fashion muslim itu sudah jadi komoditas ya, teman-teman harus memang benar-benar cari market yang spesifik ya. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman jual ini apa namanya, yang kemarin kayak di workshop kemarin peserta itu ada yang jual jilbab organik ya misalnya. Nah, saya contoh. Jadi langsung misalnya hijab organik. Organik. Nah, jual hijab organik. Nah, ini nanti ya ketika bicara SEO ya. Nah, pasti ya kita kalah dengan ini ya, dengan apa namanya orang-orang beriklan, kita kalah dengan apa namanya dengan marketplace ya. Nah, ini nih si siapa ini? Zayan Organik ini. Ini dia bermain SEO. Sudah bermain SEO. Dia bisa memanfaatkan websitenya dengan search organik, search yang non ads ya dari Google, itu dia bisa muncul di page one-nya Google. Nah, misalnya nih Office Zayana Organik ya, dia jual sudah segmentasinya bagus, berarti posisinya bagus, dia kasih embel-embel hijab organik dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini. Ini bagus ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi dengan apa namanya adanya website itu teman-teman ketika ada orang yang cari bahan atau produk yang mereka inginkan itu langsung punya kita atau website kita itu muncul di page one-nya Google. Dan secara secara riset bahwa website yang keluar di page one-nya Google itu lebih dari 50% bakal diklik oleh si pencari kata kunci seperti itu. Ya, jadi kita kan pasti yang teman-teman ini saya yakin
fokusnya itu di sosial media sama marketplace ya, terutama Instagram ya. Instagram, terus kemudian di Shopee, di Tokopedia, di mana ketika kita berbicara orang yang nyari ya, atau orang yang benar-benar itu apa namanya nge-search produk misalnya seperti ini ya, itu kan kita seringkali misalnya kalau di Instagram kan hashtag ya, hashtag misalnya hijab voal, gamis dan seterusnya, itu kan hampir sudah jutaan lah, dan itu sulit sekali kita bisa menembus di ranking pertama ya. Nah, sekarang kita berbicara di Google, dan di mana orang-orang ya kecenderungannya itu masih ketika mencari sesuatu itu di Google, maka dari itu website ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya, hal sangat penting. Apalagi teman-teman produknya itu sudah segmented ya, segmented seperti ini ya, hijab organik kah, atau tadi saya kasih contoh abaya, polos, gelap kah, dan seterusnya. Itu lebih powerful lagi ketika memang market teman-teman itu sudah segmented. Tapi kalau misalnya market teman-teman masih umum ya, masih hanya jual hijab voal, hanya hijab square atau hijab printing, nggak ada sub-niche-nya atau segmentasi yang lebih tajam, itu ya nanti bakal kalah dengan yang lain, atau dengan apa namanya, dengan brand-brand yang besar, atau mungkin di sini kita berbicara marketplace dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang kedua. Kita kembali ke materi. Itu yang kedua terkait SEO ya. Dengan adanya website kita bisa memanfaatkan SEO ya, search engine optimization ya. Jadi ketika orang nge-search produk yang kita jual, kita bisa muncul di page one-nya Google tanpa iklan speser pun ya. Itu SEO itu orang nge-search dengan kita tanpa bayar iklan, itu SEO. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu terkait landing page ya, dan ini insya Allah yang akan kita bahas banyak ya terkait landing page. Ya, landing page itu apa sih? Landing page itu ya sebuah halaman ya, halaman di mana namanya landing ya, landing kan turun ya, di mana orang-orang itu akan menuju ke halaman tersebut ketika teman-teman entah itu ngasihkan di bio Instagram kah, entah itu di profil Tokopedia kah. Ya kan, kalau di situ kan pasti ada minta websitemu apa sih, terus kemudian di profil YouTube kah, di profil TikTok kah, dan lain sebagainya, itu kan pasti kita dimintai website kita apa sih, atau website brand kita apa sih. Nah, itu ketika diklik, nah itu namanya landing page ya. Ataupun mungkin seperti yang sudah kita obrolkan di pertemuan pertama kemarin ya, yaitu CTA, call to action, atau ketika kita ngeklik iklan, nah itu jatuhnya kemana, atau ketika diklik itu apa namanya masuk kemana, nah itulah yang namanya landing page ya, yang itulah yang namanya landing page. Jadi landing page itu ya sebuah halaman yang orang-orang akan tuju ya, baik itu dari sosial media kita, dari iklan kita, dan dari sumber-sumber yang lain. Nah itu nanti ini kenapa orang-orang itu butuh website, atau teman-teman di sini itu butuh website. Dan ini yang salah satunya adalah misalnya teman-teman yang rata-rata ya, itu misalnya kalau di Instagram itu kan kalau profile dan link itu kan biasanya diisi Linktree ya, Linktree atau semacamnya kan, apa namanya ketika dibuka itu, dan rata-rata kan isinya kan nomor WhatsApp, terus kemudian apalagi ya, link Tokopedia dan sebagainya. Jarang ada yang ke arah websitenya. Padahal itu bisa menghemat waktu kita ya, dengan website itu orang itu tanpa tanya, tanpa ngobrol itu sudah paham kita ini jual apa, kita ini profilnya seperti apa, segmentasi kita seperti apa, itu cukup dengan ngeklik website kita. Ya. Jadi nggak perlu susah payah kita menerangkan ataupun mungkin tim CS atau mungkin teman-teman yang sekarang juga masih merangkap jadi CS itu menerangkan, oh saya itu brandingnya ini loh, saya itu segmennya ini loh, saya itu jualannya ini loh dengan harga ini dan seterusnya. Tapi dengan website itu kita bisa ya efisiensi ketika orang buka dan ngeklik website kita dan di situ isinya profil kita, produk kita apa, terus kemudian harganya berapa, kenapa muncul brand ini, ada ceritanya, story-nya seperti apa. Jadi orang itu bisa, oh ternyata si A ini jualan ini
namanya brand ini, segmentasinya ini, spesifik teknisnya ini, fiturnya ini, dan lain sebagainya, harganya ini. Nah, itu akhirnya orang itu nggak tanya lagi. Ketika tanya lagi, itu sudah, kalau misalnya nanti kita bahas funnel kembali ya, itu sudah di level nggak awareness lagi, tapi sudah ke arah interest, bahkan desire, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi inilah kita langsung loncat biar teman-teman kita mengulas kembali yang funnel yang kemarin ya di pertemuan webinar pertama kemarin. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin baru join di webinar kali ini ya, jadi terkait marketing ya, marketing itu salah satu fundamentalnya adalah funnel ini ya. Funnel ini yaitu funnel dengan corong ya, makanya bentuknya segitiga terbalik seperti corong air ya. Jadi yang pertama itu ya awareness ya, awareness berarti orang itu apa namanya terkena apa namanya tahu lah, orang itu tahu brand kita itu dari mana sih. Nah, ini yang channel-channel yang teman-teman bisa manfaatkan, dan salah satunya adalah nanti ya bisa web ya, bisa ditambahin nanti ada SEO dan seterusnya, belum saya tambahin nanti SEO dan seterusnya. Nah, terus setelah awareness ya, awareness ada interest ya. Jadi orang itu misalnya teman-teman iklan di Instagram. Nah, itu kan nanti kan ketika orang benar-benar tertarik ya, seperti yang saya sebutkan di pertemuan kemarin, itu kan ngeklik ya. Ngeklik berarti kan dia sudah aware dan sudah interest. Ngekliknya kemana? Ngekliknya pasti ke landing page rata-rata ya. Landing page atau website ya, dia pelajari, terus kemudian oh ternyata menarik nih, ya menarik dan juga cocok nih. Akhirnya masuk ke desire. Ya, desire itu benar-benar ingin membeli ya, benar-benar ingin membeli atau lebih dari interest ya. Ketika di level desire, terus kemudian ketika itu kantongnya pas, ada uang, dan juga memang dia lagi butuh, akhirnya terjadilah action atau purchase atau pembelian. Nah, kan seperti itu ya. Semakin ke bawah semakin sedikit. Kenapa? Karena orang yang ter-aware dengan brand kita itu kan pasti banyak ya. Misalnya teman-teman channel untuk awareness-nya hanya di status WhatsApp ya, atau mungkin broadcast WhatsApp, ataupun mungkin Instagram feed dan lain sebagainya, itu kan salah satu bentuk dari channel awareness ya. Kan tapi ya kan banyak nih, misalnya teman-teman punya kontak 1000 di WhatsApp ya. Ketika teman-teman broadcast ataupun mungkin update status, itu kan yang terkenal lah mungkin ketika sekitar 700 lah. Dari 700 itu kan nggak semua interest kan. Makanya kan bentuknya corong semakin sedikit semakin ke bawah. Misalnya dari 700 itu yang tertarik hanya 200. Yang tertarik ya hanya interest saja. Nah, dari interest itu yang benar-benar desire itu lebih sedikit lagi ya. Karena mungkin memang teman-teman misalnya segmentasinya yang warna gelap-gelap, tapi ternyata interest-nya ini orang-orang yang juga ada yang orang-orang seneng warna pastel, jadi nggak cocok, akhirnya terbuang. Akhirnya semakin sedikit, nah tinggal misalnya dari 200 itu tinggal katakan tanggal 50 ya, 50 orang. Nah, dari 50 orang ini yang memang benar-benar suka dengan produk teman-teman ya, terus kemudian dia memang dia kenal dengan teman-teman ya, akan tetapi ternyata ya di action itu kantongnya nggak pas pada saat itu, maksudnya uangnya, waduh ini saya dari 50 orang itu yang memang benar-benar punya uang pada saat itu dan ingin membeli pada saat itu hanya 3 orang saja. Ya, 3 orang saja. Berarti kan yang action ini hanya 3 orang. Dari tadi ceritanya itu 700 orang, itu hanya tinggal 3 orang yang benar-benar membeli. Nah, seperti itu. Dan itu adalah sebuah kaidah atau fundamental marketing sama selling ya. Jadi funnel ini teman-teman harus pahami betul ya, harus menjiwai ya teman-teman. Walaupun Mas, saya ini nggak bakat marketing, saya nggak bakat jualan dan seterusnya, tapi bakat saya itu jahit, bakat saya itu desain dan lain sebagainya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi karena ini termasuk dasar ya, dasar-dasar di marketing, teman-teman harus pahami betul. Ya, karena ini dasar ya. Jadi oke lah nanti teman-teman nggak paham terkait iklan, nggak paham terkait apa namanya bikin website seperti apa dan seterusnya. Tapi secara fundamental marketing dan selling, yaitu funnel salah satunya, itu teman-teman harus paham. Ya, harus paham seperti apa? Misalnya gini, ini yang juga sering sekali saya ulas ya. Ada teman-teman yang curhat, Mas, kenapa sih saya ini sudah jualan, saya ini sudah apa namanya kulak 2 roll, sudah jahit tepi juga, sudah mulai jualan, kok sepi yang
yang beli kok sepi, padahal saya sudah siap semua. Ketika langsung saya tanya, emang channelmu apa saja yang sudah kamu buat? Ya kalau sekarang ya Instagram, terus kemudian Shopee sama TikTok sih Mas. Oke, cuma 3 itu. Iya, emang ada lagi loh. Banyak sekali kalau memang ingin membuat awareness ya. Dan itu yang harus teman-teman awali, yaitu semakin banyak awareness ya. Seperti ini ya. Ini logika sederhana ya. Ketika teman-teman kan di sini kan pengennya yang di bawah ini kan banyak ya kan. Pengennya kan actionnya kan banyak. Ya. Intinya kan pengen, Mas gimana sih caranya saya laku banyak? Ya sudah, kalau memang kamu pengen ini membesar, ya besarkan ininya dulu. Besarkan awareness-nya dulu. Betul ya, masuk ya logika itu ya, logika sederhana sekali ya. Ketika kamu ingin memperbanyak purchase atau memperbanyak penjualan, berarti kamu harus memperbanyak awareness. Dari mana awareness itu? Ya ini contoh-contohnya ini ya. Kemarin sudah sedikit ya, kita bahas ya, mulai dari ya, tadi it's okay sudah Instagram sudah oke kita centang Instagram, terus kemudian TikTok sudah oke, Shopee oke, ya sudah buka yang lain, Tokopedia, buka terus kemudian YouTube ya kan, terus sekarang ada TikTok Shop, buka juga TikTok Shop, terus kemudian broadcast, terus kemudian update status di WhatsApp, terus kemudian kalau ada dana endorse, kalau ada dana lagi iklan dan sebagainya. Semakin banyak teman-teman di level awareness, maka secara logika dan ini secara secara teorinya, maka actionnya itu akan semakin bertambah seperti itu, atau purchasing-nya semakin bertambah. Jadi PR-nya itu teman-teman itu seringkali itu awareness itu ya. Jadi ini yang bisa teman-teman kontrol kan awareness kan ya. Jadi ketika teman-teman jualan ya awareness-nya banyakin kayak gitu. Awareness-nya banyakin jika memang ingin purchasing-nya banyak. Nah, itu makanya kalau jadi bahan introspeksi, berapa banyak sih sekarang awareness brand saya? Oh iya, saya masih awal di sini, masih followernya pun di Instagram masih belum 1.000. Terus kemudian untuk TikTok ya baru kemarin. Ya sudah, berarti kan ada celah-celah lagi yang teman-teman bisa perbaiki, yaitu di level awareness tadi, memperbanyak awareness, nyoba untuk iklan, nyoba untuk endorse, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara, dan itu logika sederhana bagi teman-teman yang ingin memperbanyak purchase atau action di situ. Oke, kita lanjut. Pak kelihatan ininya apa namanya? Sebentar ini nggak kelihatan annotation-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ya langsung ya. Nggak nunggu sesi tanya jawab juga nggak masalah. Bentar ini kok mesti annotation-nya Zoom ini mesti kayak gini ya. Hilang kursornya hilang. Iris dulu. Nah, oke, masih belum hilang. Sekarang, nah ini sekarang ke inti permasalahan tadi sekilas untuk refreshing yang kemarin atau mungkin teman-teman yang baru join. Jadi fundamentalnya terkait marketing sama selling itu adalah funnel. Nah itu teman-teman harus pahami betul ya. Bahkan ya, saya cuplik kemarin di siapa namanya Kang Dewa Eka Prayoga itu punya satu kelas tersendiri bahas mengenai funnel saja dalam 2 hari, kelas 2 hari, ya harganya seingat saya 7 juta, itu 2 hari full bahas hanya funnel aja, namanya Extreme Funneling kalau nggak salah judul workshopnya Kang Dewa. Itu hanya bahas fundamental saja itu selama 2 hari. Nah, itu yang teman-teman harus pahami betul ya. Minimal dasar-dasarnya paham ya, logikanya paham, itu nanti teman-teman bawa sampai teman-teman nanti jadi scale up atau sudah jadi brand besar, tetap itu dipakai. Funnel itu tetap dipakai. Nah, sekarang sebelum berbicara bagaimana membuat website, ini saya kasih ilustrasi ya bagaimana sih website itu bekerja. Mungkin teman-teman di sini ada yang jurusan
teknik informatika atau teknik komputer atau sistem informasi? Ada yang dari jurusan itu, ataupun mungkin di sini semua jurusan bisnis ya, atau ada yang jurusan fashion? Ada yang jurusan IT lah, ada yang jurusan IT di sini? Saya ingin tahu. Nggak ada. Ada yang jurusan IT nggak? Nggak ada ya? Oke. Ya, jadi ini kan teman-teman sudah paham ya, sudah punya, pasti kan punya komputer semua ya. Dan komputer itu, dan teman-teman yang pakai Windows, dan saya yakin banyak yang pakai Windows di sini. Nah, ketika kita buka Windows Explorer atau File Explorer kan seperti ini ya tampilannya ya. Ya. Jadi teman-teman itu kan biasanya jarang yang pakai address bar ya. Ketika mengakses sesuatu file ya, misalnya teman-teman itu kan rata-rata orang-orang itu kan ada C sama D itu isinya data, ataupun C saja, C kan isinya Windows atau sistem kayak gitu ya. Nah, ketika teman-teman pengen akses di folder tertentu dalam di Windows Explorer itu, ya kan? Kalau teman-teman kan karena apa namanya sudah ada ininya ya, sudah ada tampilan visualnya ya, tinggal klik-klik saja. Akan tapi teman-teman juga bisa mengakses via address bar. Atau mungkin teman-teman dulu ada yang di sini ada yang angkatan itu enggak, angkatan lama enggak? Kelahiran di bawah 90 mungkin. Itu dulu ketika saya yakin ketika SMP atau SMA belajarnya itu pakai apa namanya Windows yang masih hitam putih ya, masih aksesnya itu pakai command prompt. Nah, itu kan logika itu kan sama kayak misalnya kita pakai Windows Explorer ya. Jadi ketika kita mengakses sesuatu, kita ketikkan ya, misalnya filenya itu ada di folder data ya, D ya, disk D, terus kemudian data, terus kemudian kuliah, terus kemudian misalnya Word-nya apa, misalnya ambil Microsoft Word ya, atau file Microsoft Word. Nah, kan seperti itu kan. Nah, seperti yang teman-teman sudah umum ya, sudah pakai File Explorer atau Windows Explorer ini, ketika juga teman-teman panggil pakai command prompt ya, pakai pakai sintaks dan sebagainya. Begitu juga sama dengan website ya. Website juga cara kerjanya seperti itu ya. Jadi komponen website itu ada dua, ada yang namanya domain, ada yang namanya hosting. Nanti saya jelaskan lebih detail, tapi ini secara singkat aja. Jadi komponen website itu ada dua ya. Yang pertama itu domain, yang kedua itu hosting ya. Domain ini layaknya nama folder kita ya. Misalnya folder kita itu tadi ya, misalnya kita cari folder misalnya kita saat kuliah ya, misalnya semester 1 dulu misalnya ada kalkulus ya, kita ingin ambil folder kalkulus, berarti kan masuk ke disk D dulu, data, terus kemudian kuliah semester 1 kalkulus misalnya kan, kayak gitu kan ya. Ngekliknya kan, atau misalnya di sini di address bar-nya berarti D/kuliah/semester 1/kalkulus, seperti itu kan ya. Nah, nama kalkulus, nama folder kalkulus, ataupun nama mulai dari data kuliah/semester 1/kalkulus, itulah yang dinamakan domain. Ya, itu yang dinamakan domain. Maka dari itu teman-teman, domain itu apa? Yang blablabla.com, blablabla.co.id, blablabla.id dan lain sebagainya, itu namanya domain. Jadi itu adalah nama kita, atau gampangnya itu nama folder kita di internet kayak gitu. Ya, nama folder kita di internet. Itu namanya domain, itu yang pertama. Terus kemudian yang kita butuhkan yang kedua itu hosting. Hosting ya isi dari hard disk-nya itu sendiri. Ya, hard disk-nya itu sendiri misalnya di File Explorer kan kita punya penyimpanan ya, baik itu hard disk, flash disk ya misalnya, ataupun mungkin SSD dan yang lain. Itu yang namanya hosting. Ya, jadi ada komponen website itu ada dua. Yang pertama domain itu yang tadi nama itu tadi, untuk diakses, kita mengakses namanya aja. Makanya ada misalnya teman-teman yang contohnya misalnya ini ada Kak Titik ya, misalnya titikdwi.com misalnya kayak gitu ya. Nah, titikdwi.com ini namanya domain. Nah, titikdwi.com itu kan misalnya kalau teman-teman menyimpan folder sharing dulu ya, dulu ketika kuliah ada folder sharing di kampus ya, itu kan teman-teman juga langsung mengetikkan nama teman-teman itu bisa. Itu namanya domain.
Nah, yang kedua itu hosting penyimpanannya itu sendiri. Makanya kalau teman-teman yang pernah beli hosting itu kan ada mau size berapa sih yang kamu beli hostingmu. Semakin besar hostingnya atau semakin besar size-nya itu berarti harganya juga semakin mahal ya. Sama seperti hard disk ya. Semakin besar size-nya dari 1 tera, 2 tera itu kan semakin mahal. Begitu juga terkait website ini. Jadi seperti itu secara simpelnya seperti itu ya. Cara kerja website itu berarti internet itu adalah komputer yang besar kayak gitu ya. Bayangkan ya, internet itu komputer yang sangat besar dan domain-domain orang-orang itu website orang-orang itu berarti folder-folder yang ada di internet kayak gitu. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi internet itu adalah komputer yang sangat besar ya. Analoginya seperti itu dan domain-domain teman-teman atau orang-orang yang itu ada di folder yang banyak sekali. Maka dari itu kita butuh domain untuk spesifik memanggil folder kita ketika kita buka browser seperti itu. Secara ininya, secara gambaran simpelnya seperti itu. Itu untuk cara kerja website itu sendiri ya. Jadi nanti saya nggak mau bicara teknis lebih dalam karena ini kita fokuskan ke fashion muslim. Jadi ini secara intinya saja terkait how web works. Oke. Terus, nah sekarang berbicara ini harusnya terakhir aja nanti saya loncat ya. Nah sekarang kita berbicara membuat website. Nah di sini ada yang sudah punya website nggak? Saya ingin tahu dari 19 orang yang ada di sini. Ada yang sudah punya website? Masa dari 19 orang ini belum ada yang punya sama sekali? Ada yang chat. Ada Kak Okta, sudah. Ini Kak Safitri belum punya. Nah, Kak Rika baru punya. Oke. Nah, jadi ya teman-teman tadi yang ada yang awal tadi ada yang belum tahu dan sama sekali belum mengeh terkait website. Jadi ini saya langsung loncat ke membuat website ya. Jadi membuat website itu ada 2 pilihan. Ya. Membuat website ada 2 pilihan. Yang pertama itu istilah saya itu sewa jadi ya. Itu pertama sewa jadi. Terus yang kedua itu setup from zero atau yang setting-setting dari nol. Tapi nolnya ini bukan nol yang harus coding dan seterusnya, enggak terlalu itu. Jadi ya harus setting-setting, tetap harus setting-setting. Jadi yang pertama sewa jadi, yang kedua setup from zero. Ini pilihan ya, bukan ini yang terbaik enggak, tapi ini pilihan. Sesuai nanti kondisinya teman-teman. Ya. Terus oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait yang sewa jadi dulu. Oke, pertama sewa jadi. Ya, ada yang paham maksudnya sewa jadi itu seperti apa? Atau belum? Atau mungkin teman-teman yang punya tadi Kak Okta pakai apa Kak Okta? Sewa jadi atau memang beli hosting sendiri, beli domain sendiri? Ada pertanyaan dari Kak Zara. Kalau yang terima beres itu yang mahal ya. Ini kita bahas nanti pelan-pelan ya. Oke, sewa jadi, yang sewa jadi betul ya, seperti contohnya di Circlo ya. Sewa jadi itu kita terima jadi ya pasti ya, terima jadi tinggal upload katalog produk saja. Nah, Okta berarti Kak Okta pakai Circlo. Oke, berarti yang sewa jadi ya. Sewa jadi itu ya. Ya ini kita ngomong plus minusnya dulu. Plusnya itu langsung jadi ya, sudah langsung jadi webnya, tinggal upload produk. Ya, tinggal upload produk-produk kita sudah yang penting kita sudah punya katalog produk, punya foto-foto produk sudah nggak ada masalah, sudah jadi. Ya. Terus plusnya kedua cepat dan reliable. Reliable itu handal, sehingga nggak perlu setting-setting dan lain sebagainya. Ya. Minusnya itu relatif mahal. Ya. Oh, ini ada Kak Rika yang beli domain dan hosting. Nah, ini nanti yang kategori yang kedua yaitu setup from zero. Tapi nggak zero-zero banget ya. Maksudnya tetap ada setup. Minusnya mahal, ya, relatif mahal kalau yang sewa jadi. Dan rata-rata itu monthly atau yearly. Sewa, karena namanya juga sewa ya. Sewa, walaupun domain juga sewa tapi nggak semahal ini ya. Jadi sewa jadi ya relatif mahal. Terus yang kedua minusnya itu template desain fix ya.
Biasa terkadang misalnya tadi ada Kak Okta pakai Circlo, ya Circlo hanya menyediakan beberapa. Ada yang tapi bayar lagi biasanya seperti itu. Jadi kita yang ketiga itu akhirnya apa? Akhirnya sulit untuk customize. Ya, akhirnya sulit customize. Misal nih, teman-teman tone-nya dari awal ketika membuat brand analysis itu tone-nya, kalau saya sih tone-nya gelap, Mas. Brand saya karena syar'i, tone-nya harus gelap. Nah, ketika misalnya nih tadi ambil Circlo, ya kita kan mau nggak mau tema dari yang kita ambil itu kan harus warna gelap. Ternyata di Circlo nggak ada yang warna gelap, adanya warna pastel, ada yang warna terang-terang. Nah, akhirnya kan kita nggak bisa customize ya. Bisa, tapi akhirnya nambah lagi uangnya. Ya, misalnya untuk setting ada mungkin yang gelap tapi nggak sesuai dengan taste kita, misalnya kayak gitu. Karena kan memang mereka hanya menyediakan template, itu minusnya. Ya, itu minusnya ketika sewa jadi. Jadi relatif mahal, template desain fix, dan akhirnya sulit untuk customize ya. Customize sesuai dengan brand value kita, brand analysis kita dari awal kan kita teman-teman buat brand kan pasti ini tune-nya nanti warna-warna ini dan seterusnya, itu kan pasti dari awal kan sudah didefinisikan kan. Dan nggak mungkin ketika kita bicara website itu berbeda jauh dengan brand value yang sudah kita buat dari awal. Itu terkait yang minusnya ya. Nah, contoh-contohnya ya ini contoh-contohnya ya tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Okta dan sudah pakai tadi Circlo. Ya, Circlo ini yang di Indonesia ya. Circlo bisa, Tokotalk bisa, Berdu bisa, Ngorder bisa, dan ini yang umum ya. Ini yang umum. Nanti teman-teman ada yang lain tapi nggak saya masukkan ya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung punya website ya. Hanya modal foto saja, foto produk saja. Itu pakai ini. Pakai Circlo, Tokotalk dan lain sebagainya. Itu yang sewa jadi ya. Jadi teman-teman bisa langsung punya website dan itu nanti bisa disettingkan juga. Jadi kita nggak perlu pusing terhadap ngatur-ngatur hosting, ngatur-ngatur domain. Hanya kita fokus ke ini. Mungkin kita langsung lihatkan aja ya. Mungkin teman-teman yang baru tahu, kita mungkin buka Circlo misalnya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, Circlo, oke. Berapaan sih Circlo? Ya, coba kita lihat. Harganya. Nah, ini dia ada yang versi gratis, tapi pasti ada sesuatu yang tidak kita bisa akses pastinya. Ini ada yang gratis. Nah, ini paket basicnya 2,5 juta per tahun, berarti satu bulannya 200.000, ya kan? Satu bulan 200.000. Ini kita dapat apa aja sih? Nah, ini ada bandingkan semua fitur. Nah, ini ada fiturnya. Ada domain custom, ada fitur live chat, ada dapat satu website gratis, display post Instagram dan lain sebagainya. Ini untuk Circlo ya. Dan ini yang paling mahal adalah yang 15 juta. Ya, ini per tahun, berarti per bulannya ya sekitar 1 juta lebih kalau yang profesional ini. Bedanya biasanya di mana? Bedanya biasanya di ini biasanya jumlah produk biasanya. Jumlah produk, terus laporan. Nah, kayak gitu. Ini yang Circlo. Jadi ketika kita beli ya buat toko online ini ya, kita langsung bisa bikin website sendiri langsung hanya dengan modal foto produk saja. Ya, hanya modal foto produk saja, kita tinggal namain ya produk-produk kita apa, harganya berapa, deskripsi seperti apa, kita sudah punya toko online sendiri dengan nama domain brand kita sendiri. Ya, kayak gitu. Ini yang sewa jadi tadi ya. Yang sewa jadi. Nah, ini Circlo. Ya, terus misalnya satu lagi ya, yang tadi Tokotalk ya. Tokotalk berapa? Tadi kan yang basicnya tadi berapa? 2,5 ya. Kalau Tokotalk ini berapa? Tokotalk harga paket. Dia 250 per bulan. Berarti ya relatif lebih mahal daripada Circlo untuk yang paket yang tengah-tengahnya tadi. Ya, jumlah toko 3, jumlah produk terbatas, bedanya domain custom kalau yang ini.
Untuk yang gratisnya nggak dapat, template desain dapat 9, nggak dapat. Loh, ini ada aplikasi Android-nya juga, ya. Jadi selain kita punya website, kita juga punya aplikasi Android, ya. Nanti Play Store punya aplikasi sendiri. Misalnya Kak Titik Dwi tadi ya, misalnya nama brandnya Titik Dwi gitu ya. Jadi punya si Tokotoki menawarkan juga ketika kita ambil paket yang Pro itu kita punya aplikasi Android bernama Titik Dwi seperti itu. Contohnya ya, ini contoh aja. Ada dapat saldo iklan kalau yang premium dan lain sebagainya ini. Ya, ini jadi benar-benar yang terima jadi atau yang sewa jadi tadi. Itu ya gambarannya ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus kita balik ke materi. Nah, untuk yang luar negeri ya, ini tadi kan yang Indonesia. Untuk yang luar negeri ada Shopify, ada BigCommerce, ada Etsy, ya, ada Edgebit ini ya. Nah, ini yang luar negeri ya. Bedanya apa? Bedanya ini yang signifikan ya. Yang signifikan itu terkait payment, terkait apa namanya ongkir itu banyak sekali yang Indonesia ini ya, yang Indonesia itu sudah support semua, ya sudah support semua. Walaupun kalau misalnya Shopify dan yang Etsy kalau salah, Shopify pasti sudah ada. Ini juga sudah ada plugin-nya untuk ongkir, ya ongkir beberapa ekspedisi dan juga bisa payment nanti diintegrasikan dengan Midtrans, dengan Doku dan lain sebagainya untuk bisa bayar pakai transfer bank, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang Indonesia ini, setahu saya, sependek pengetahuan saya itu sudah plug-in, sudah include di dalamnya. Jadi nggak perlu tambahin plugin lagi, tapi sudah include di dalamnya. Itu yang apa namanya bedanya dengan yang Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, ini nanti saya loncat dulu aja. Yang kedua ya, yaitu setup dari nol itu ya, ada gambaran ya, itu yang sewa jadi ya, sewa jadi itu tadi. Yang kedua itu setup dari nol. Setup dari nol ini punya plus sama minusnya. Ya, plusnya itu harga relatif lebih terjangkau ya, relatif lebih terjangkau. Berapa? Ya, berapa paket yang paling murah kalau misalnya kita beli hosting dan domain itu ada 300.000. Seingat saya ada 300.000 itu per tahun. Ya, 300.000 per tahun berarti kurang lebih sebulannya ada sekitar berapa? 200 200.000 lebih ya. Iya, per bulan ya. 20.000, 200.000, 25.000 lah kurang lebih ya per bulan ya. Bayangkan bisa terjangkau sekali ya kalau memang kita mau setup dari nol. Terus yang kedua, template desain variatif. Banyak sekali pilihan kalau misalnya kita setup dari nol. Namanya juga setup dari nol. Akhirnya kita bisa customize. Kita bisa customize. Minusnya ini butuh sedikit trik coding sedikit lah. Ya, trik harus tahu ya plugin-pluginnya, harus tahu apa namanya tema, harus tahu web engine dan seterusnya. Terus yang kedua yaitu kecepatan tergantung paket. Ya, kecepatan tergantung paket. Nggak seperti yang sewa jadi tadi, itu kecepatan sama walaupun kita pakai yang premium, yang pro atau yang basic tadi kecepatan relatif sama. Tapi ketika kita bicara setup dari nol, di mana kita membeli hosting sama domain sendiri, itu semua tergantung kecepatannya, tergantung hosting yang kita pilih atau harga hosting yang kita pilih. Dan itu nanti ada pilihan. Kita mau apa namanya cari SSD yang berapa, terus kemudian bandwidth-nya berapa, itu didefinisikan di awal. Dan yang ketiga, ini nanti apa namanya yang sering menjadi penyakit brand-brand besar ya itu sulit untuk scale up. Ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang pernah mendapat pengalaman kurang baik ketika membeli produknya brand-brand besar di websitenya. Ada yang pernah? Ada yang pernah nggak?
ketika teman-teman beli di websitenya brand-brand besar, terus kemudian ada kok gini sih, kok error dan lain sebagainya, pernah nggak? Nggak ada yang pernah di sini, ada yang pernah beli brand-brand besar? Pernah, Kak, pernah di Wearing Kelambi, oke. Belum pernah, oke. Wearing Kelambi kapan itu kalau boleh tahu, Kak Vita? Pernah dan merasakan hal yang kurang enak? Iya. Saat launching, berarti sudah lama ya? Launchingnya webnya Kelambi itu kapan? Kak Vita bisa dielaborasi? Launchingnya kapan? Soalnya sekarang mereka sudah pindah engine sih, setahu saya. Saat launching itu kapan? Harusnya bukan waktu terdekat ya, bukan waktu dekat-dekat kemarin ya. Nah ini nanti saya open aja nanti terkait salah satunya, contohnya itu Kelambi. Oke, nah ini ya untuk setup dari nol kita itu, nah ini butuh domain, butuh hosting, akhirnya pilih e-commerce engine. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya seperti apa? Oh, ini Lebaran 2020 ya. Kak Rika, gimana itu Kak Rika? Sudah masuk keranjang mau check out tiba-tiba lama, ujung-ujungnya keranjangnya udah kosong. Di brand apa itu Kak Rika? Kalau boleh tahu. Oh, di Kelambi, Pak. Sama ya saat awal dulu ya. Saat Lebaran, saat launching atau baru-barusan aja. Oke, saya praktekkan langsung aja. Ini yang kedua ya. Ini yang cara kedua. Jadi misalnya, ini Mas, hosting yang enak pakai yang apa? Banyak ya, banyak. Kalau saya sih prefer yang pernah ya. Saya itu biasanya pakai Dewa Web. Pakai Dewa Web ini relatif mahal daripada brand yang lain. Ada yang niaga hoster, saya juga pernah di situ. Dewa Web, ada macam-macam, ada ID Web Host, ada jagoan hosting, ada Beon dan lain sebagainya. Teman-teman bisa, dan itu relatif sama lah. Itu kalau misalnya Indonesia relatif sama. Nah, caranya gimana? Ya ini teman-teman masuk web hosting, yang jual web hosting ya. Terus kemudian teman-teman harus domain dulu, ya harus beli domain dulu. Nah, di sini teman-teman misalnya nih ada yang pengen dicek namanya, ada yang pengen brandnya dicek namanya. Misalnya siapa ini? Saya kasih. Saya Yusuf Kurniawan sudah beli sih. Misalnya Premori, gitu. Premori cek. Nah, ternyata yang available ini premori.id yang sudah saya beli. Nah, ternyata yang available ada premori.co.id, premori.org dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang available. Ya, atau mungkin teman-teman pakai, ini nggak umum sih ya, untuk yang subdomain atau domain-domain yang lain, .biz, ini, .cc dan lain sebagainya. Tapi yang umum ini ya, umum itu .com, .net, .co.id atau .id itu yang umum kalau di Indonesia. Dan better kalau memang .com tersedia, pilihlah .com. Ya. Kenapa? Karena .com itu ya secara teori itu lebih didahulukan ketika crawlingnya Google. Ya. Kalau .com-nya sudah ready, memang sudah ada, ya misalnya bisa dibeli, belilah yang .com daripada yang walaupun .id Mas, belilah .com. Ya, belilah .com. Kalau memang ready dengan nama teman-teman atau nama brand teman-teman itu. Ya, setelah ini sudah kita membeli. Nah, ini misalnya pakai 1 tahun 190.000. Ya, misalnya yang ini. Terus kemudian setelah itu kita beli hostingnya. Ya, beli hostingnya. Nah, ini tadi hosting kan tadi saya ibaratkan ini ya tadi apa namanya hard disk-nya ya atau penyimpanannya. Nah, ini ada paket-paketnya. Teman-teman tinggal pilih. Ada yang Scout, ini storage-nya hanya dapat 1 giga ya. Terus kemudian ini detail-detailnya. Ya. Ada memorinya sekian, ada CPU power-nya sekian ya.
Nah, ini juga mempengaruhi kecepatan akses dari website kita nanti. Ya, ada 40.000 per bulan, ada 90.000 per bulan dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman pilih. Jadi ketika sudah milih domain, nanti teman-teman akan diarahkan oleh si Dewa Web ini atau mungkin pakai yang lain itu langsung beli hosting. Mau setelah tadi ya misalnya .net ya, itu kamu mau milih hosting yang apa? Ya, misalnya hosting yang ini Warrior kayak gitu. Sudah Warrior. Nah, setelah itu kita akan mendapat semacam ya itu tadi semacam hard disk kosongan atau folder kosongan ya. Nah, folder kosongan ini kita mau setting pakai apa? Nah, balik lagi yang tadi ya. Itu yang tadi sudah saya. Nah, setelah pilih domain, pilih hosting, kita bisa pilih e-commerce engine ya. E-commerce engine seperti apa? WordPress tadi Anda yang sudah mention, ada WordPress, ada Magento, ada Joomla, ada PrestaShop, macam-macam. Tapi yang umum itu pakai WordPress. Makanya kenapa beberapa hari yang lalu kan saya tanya pakai apa? Pakai WordPress atau pakai yang lain? Kalau umumnya hampir 60% website yang pakai hosting sendiri itu rata-rata pakai WordPress, ya, pakai WordPress. Ya, setelah pakai WordPress, nah nanti setelah teman-teman install WordPress gampang kok, nanti tinggal klik-klik aja. Setelah teman-teman beli domain, beli hosting sudah bayar, terus kemudian dapat aksesnya, ya, dapat akses untuk kemudian masuk. Nah, misalnya saya gini ya, akses. Nah, kalau WordPress itu biasanya kayak gini, primary.id, nama website teman-teman /wp min admin. Ya. Nah, teman-teman masuk, nah, teman-teman katakanlah ini sudah membeli ya, sudah membeli dan sudah menginstal WordPress. Nah, nanti ada halaman login ke dalam back-end-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini, teman-teman pakai Shopee sama Tokopedia kan. Misalnya Tokopedia itu kan ada Tokopedia sama Tokopedia seller kan. Nah, ini untuk back-end-nya kan kalau di Tokopedia kan Tokopedia seller. Nah, kalau misalnya di website itu juga punya back-end sendiri kayak gitu. Nah, seperti kalau yang ini ada back-end-nya WordPress. Jadi masuknya apa? WP admin tadi ya, login sesuai dengan teman-teman nanti ya. Nah, ini seperti Tokopedia sellernya lah kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur jualannya ya, atur halamannya dan lain sebagainya itu ada di sini. Ya, ada di sini. Ini yang bagi teman-teman yang masih belum pernah ya, belum tahu. Nah, ini nanti kita bisa atur postingan ya, atur blog kita, postingan kita. Terus kemudian bisa ngatur komen, bisa ngatur foto, bisa ngatur tampilan, pakai tema apa. WordPress ini temanya banyak sekali, teman-teman. Saya tadi bilang bahwa kalau yang setup from zero itu bisa customize, jadi teman-teman temanya, kalau saya bilang ya hampir jutaan tema kalau WordPress ya, tinggal teman-teman tinggal pilih sesuai tune-nya teman-teman ya, sesuai brand value teman-teman. Plugin-nya juga banyak. Sama nanti ini saya nggak install WooCommerce ya. Nanti tinggal install WooCommerce itu teman-teman bisa langsung jualan ya. Jadi langsung upload produk, kasih nama produk, harga produk dan lain sebagainya itu bisa langsung. Nah, ini back-end-nya untuk si WordPress ya. Si WordPress. Ya, seperti itu. Ini secara gambaran kasarnya. Ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi ketika setup dari nol ya, itu teman-teman harus beli domain dulu, kemudian beli hosting. Setelah dapat domain dan hosting, nanti teman-teman dikasih oleh Dewa Web atau penyedia hosting yang lain itu login, ya disuruh login. Nah, login berarti masuk ke foldernya mereka, foldernya si hosting tadi. Terus kemudian teman-teman install web engine ya, bisa WordPress, bisa PrestaShop, bisa Joomla dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah diinstal, tinggal klik-klik saja, nanti teman-teman masuk ke sini, masuk ke back-end-nya webnya teman-teman. Nanti teman-teman atur di sini. Kayak gitu. Nah, untuk ngaksesnya gimana? Ya tinggal atur aja kan, langsung kalau ngaksesnya ini dari sisi user ya langsung ke domainnya. Nah, primary.id, contohnya seperti ini. Nah, ini saya atur di mana? Contohnya misalnya ini halaman utama. Halaman utama contohnya saya atur di mana? Ada di kalau ini punya saya ya. Ini dia halaman, ini bahasa Indonesia, halaman terus beranda. Nah, teman-teman bisa langsung sunting di sini. Atau diedit ya. Kalau ini bahasa Indonesia sunting, diedit. Nah,
karena enaknya WordPress itu sudah visual editnya, jadi tinggal tinggal atur visualnya aja. Apalagi nanti teman-teman ada pakai semacam engine yang bisa langsung view. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini isinya. Teman-teman tinggal atur aja. Ataupun yang live, pakai live ini malah lebih gampang lagi. Itu layarnya belum di-share. Oh, belum ya? Sorry. Nah, oke, saya ulangi ya. Tadi jadi teman-teman beli domain dulu, terus kemudian beli hosting. Nah, setelah itu beli install WordPress, dan nanti teman-teman dikasih oleh si penyedia hostingnya itu login. Nah, tinggal pilih salah satu, misalnya pilih WordPress. Nah, dari WordPress itu teman-teman nanti dapat akses ke backend-nya. Nah, ke backend-nya, ya backend-nya tadi kayak gini backend-nya, nanti enter ini nanti bisa langsung masuk. Nah, masuk ke sini nanti editnya di sini. Nah, ini bisa saya ganti. Ini yang bisa saya ganti. Ini juga kalau ini teman-teman pakai ini bisa cepat. Nah, kan gampang sekali. Nah, ini ganti warnanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini sedikit lebih ribet memang, ya. Tapi plusnya tadi kan lebih terjangkau, customize dan seterusnya. Jadi semua itu ada plus minusnya. Jadi ketika teman-teman langsung beli yang sewa jadi, ada plus minusnya. Baik itu yang setup dari nol juga ada plus minusnya. Nah ini tinggal ganti kata-katanya dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kalau teman-teman memang berminat, nanti kalau memang Mas, saya minta tolong dong, itu nggak apa-apa, nanti kita selenggarakan webinar lagi yang memang membahas tuntas terkait misalnya nih WordPress atau yang lain, boleh, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita temanya umum dulu ya, untuk website saya jabarkan secara umum dulu biar tahu fundamental seperti apa terkait website, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi teman-teman biar kita langsung bahas secara sesuai dengan ini ya, sesuai dengan sekarang teman-teman sudah sampai mana sih, atau kesulitan teman-teman di mana, nanti kita akan bahas. Oke, kita ini tadi sempat saya cuplik di status ya. Ternyata ini baru hari ini saya analisa tadi ya. Ternyata hampir 80% big brand fashion musim Indonesia itu pakai website engine yang sama. Ada yang tahu? Ya, Button Scarf, saya tadi lihat Button Scarf, lihat Miriam Miranda, lihat Wearing Klambi dan lain sebagainya. Lihat kami juga kayak gitu. Zita Delia juga sama. Itu pakai website engine yang sama. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak nggak? Pakai yang mana? Tebak-tebak aja, nggak apa-apa. Nggak salah, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Ternyata, ketik dong yang Circlo, no. Seperti Pak Yusuf pakai, bukan. Saya kan pakai yang pakai setup dari nol, bukan. Ternyata ya dia pakai yang poin pertama, yaitu sewa jadi. Mereka pakai sewa jadi. Ya, mereka pakai sewa jadi, dan tinggal yang sewa jadinya mereka pakai apa? Mereka pakai Shopify. Ya. Hampir semua brand besar, 80% saya bilang tadi, secara penelitian saya tadi, analisa tadi sore, kalau saya ternyata 80% mereka pakai Shopify. Ya, mereka pakai Shopify. Kenapa Shopify? Yang pertama,
Shopify itu the most itu stable e-commerce, bukan e-commerce ya, e-commerce apa penyedia e-commerce, penyedia toko online. Shopify itu penyedia toko online yang paling handal atau paling reliable. Ya, tadi misalnya case-nya tadi, loh Mas, tadi yang kelambi itu kok error. Saya yakin ya ketika awal dulu misalnya Lebaran 2020 itu dia belum pakai Shopify. Saya yakin. Karena kalau pakai Shopify itu nggak ada cerita misalnya tadi Kak Rika bilang sudah masuk keranjang mau checkout lama banget loading dan ujung-ujung tiba-tiba keranjang udah kosong. Nah, itu saya yakin kalau yang sekarang itu benar-benar reliable Shopify ini. Ya, Shopify ini benar-benar reliable. Makanya dipakai oleh tadi ya, saya bilang pakai Button Scar, pakai Ria Miranda, pakai Weren Klambi, pakai Kamidea, pakai Zita Delia, Atala dan lain sebagainya itu pakai apa namanya Shopify. Nah, berapa sih harga Shopify? Kita lihat aja. Shopify. Harga Shopify nggak ada paket gratis ternyata ya. Paket basic paling murah itu $32, $29. Berarti belum saya share screen. Kok ini lagi. Nah, Shopify ya tidak ada paket gratis di sini. Paket paling murah itu basic yaitu $29. Berarti berapa? 29 kali berapa sekarang? 15.000 ya. Kurang lebih harganya 435 per bulan. Oh, bisa, Shopee bisa. Kurang lebih 435 ya. Ya, tadi berapa? 29 USD to IDR. Harganya ini 420 lah ya. 420.000 per bulan. Itu paket paling murah. Dan saya yakin mereka nggak pakai yang paling basic ya. Minimal ya paket yang tengah atau yang advance ini 79 atau yang $300 ini. Ya, fitur-fiturnya ini ya. Fitur-fiturnya ini teman-teman bisa cari sendiri nanti di Google ya, Shopify. Ini ternyata pakai Shopify ya. Jadi brand-brand besar. Kenapa ya? Kenapa? Jadi saya ingat beberapa tadi misalnya yang kelambi atau mungkin beberapa waktu yang lalu itu ada brand juga yang pakai website dan juga karena launching sesuatu terus kemudian ternyata websitenya down, itu akhirnya banyak yang protes, akhirnya juga berpindah ke Shopify. Ya, ini yang patut teman-teman perhatikan nanti ya. Dan teman-teman, ini saya juga baru aware tadi sore ya. Jadi brand-brand yang nggak punya website ataupun mungkin punya website tapi nggak diberdayakan itu saya yakin nggak pakai Shopify. Saya buka ini aja, buka brand ya, ini sebagai pelajaran aja. Misalnya contohnya Vanilla Hijab. Vanilla Hijab itu dulu ya saya tahu dia launching pakai e-commerce namanya, ya, seperti Circle gitu. Tapi sekarang nggak dipakai, nggak tahu nggak dia sudah nggak ngepromosi websitenya juga. Di akhirnya Pak dia sekarang fokus ke Shopee atau Tokopedia. Vanilla Hijab. Terus kemudian yang kedua itu Heavenlight. Heavenlight juga sama. Tadi saya lihat itu bahkan kalau Heavenlight itu produknya Indonesia sih. Yang Heavenlight ada yang saya buka tadi pernah. Ada yang beberapa saya buka tadi. Nah, itu akhirnya nggak seberapa dipakai kalau misalnya yang ini karena memang kurang ini ya, kurang reliable, kurang handal. Ketika kalau pembeliannya ya 10-20 orang masih bisa lah, tapi kalau sudah ratusan orang ketika launching produk, apalagi misalnya hari raya seperti ini, mereka nggak ngatasin ya, tapi mereka akhirnya ngelempar ke marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Mana sini tadi? Itu. Mana ya? Kok hilang?
Ini Eventlight. Nah, Eventlight ini nggak pakai Shopify. Loh, Mas tahu dari mana, Mas? Kalau misalnya Ria Miranda, Button Scarf, terus kemudian Wearing Klambi pakai apa namanya, pakai Shopify. Ya ini ya, karena saya juga dulu lulusan informatika, ya sedikit tahulah terkait kode-kode seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin pernah tahu kode-kode seperti ini, jadi saya bisa tahu dia ini misalnya Zita Delia ini kan saya bilang tadi pakai pakai Shopify ya. Ada salah satu kodenya yang menunjukkan bahwa dia pakai Shopify. Mana tadi? Ya, ini seperti caranya gimana? Caranya saya lihat tadi di kodenya, di kode websitenya. Oh, ternyata ini pakai Shopify. Jadi makanya saya barusan bilang baru sore tadi, oh ternyata Button Scarf, Kamidea, terus kemudian Ria Miranda semua sama. Secara itunya back end engine-nya itu semua pakai Shopify. Dan ternyata Shopify itu ya, saya sudah tadi nyoba check out di Ria Miranda itu sudah mendukung ongkir, mendukung payment di Indonesia, bank transfer, terus kemudian sekiranya GoPay, OVO juga ada, itu sudah sampai seperti itu. Jadi oh ya nih Shopify ya, contoh Shopify ini yang Button Scarf mereka pakai Shopify. Itu lihatnya di mana yang muncul coding-coding kayak gitu? Oh, aku penasaran ya. Iya. Ini kalau ini siapa yang tanya ini? Ada Ulu Ilma. Ulu Il, oke. Ulu Il ini pakai ini. Kalau pakai apa namanya Chrome ya, pakai ini More Tools sama Developer Tools. Nanti keluar. Ya. Ntar ini zoom-nya kok nyantol. Jadi nih kayak gitu tahu ini ya Pak ya. Misal kayak setting desainnya itu kan pakai coding-coding kayak gitu. Berarti bisa misal dicontoh kayak gitu bisa ya? Apa kalau kayak gitu hal-hal yang kayak gitu nggak bisa? Kalau secara teori bisa, tapi terlalu ribet. Saya nggak nyarankan untuk ngutek ini, untuk otak-atik codingan. Kalau misal desain template dan seterusnya itu sudah ambil yang sudah ready aja sih. Dan itu sudah banyak kok variasinya. Kalau Shopify banyak kok variasinya. Kalau misalnya teman-teman pakai Shopify ya. Dan saya yakin ya brand-brand ini juga nggak nge-build dari nol. Dia pakai template, tinggal di custom sedikit aja. Seperti itu. Dan menurut ceritanya si Linda Angrea, si foundernya Button Scarf itu, dia ceritanya gini, saya dengar di salah satu interviewnya itu, di awal-awal COVID itu dia sudah planning untuk yang setup dari nol. Tadi kan kita tahu ya, ada dua tadi ya, ada yang sewa jadi sama setup dari nol. Dia pada saat awal COVID berarti apa? 2019 ya. 2019 itu dia sudah nge-planning bahwa dia mau bikin website sendiri, berarti yang setup dari nol. Tapi ternyata dia sudah memplanning satu tahun untuk biar bisa jadi website. Ternyata kan COVID tiba-tiba datang, terus kemudian dia cerita, dari 1 tahun itu saya akhirnya alhamdulillah bisa jadi 2 pekan, 2 minggu. Saya yang orang informatika luar biasa sekali, dari planning 1 tahun bisa jadi 2 pekan. Akhirnya saya selidiki, ternyata pakai Shopify tuh. Ya wajar kalau pakai Shopify ya 2 minggu ya pasti jadi ya, tinggal upload produk, tinggal milih milih template dan ngutak-ngetik sedikit untuk desain itu sudah jadi memang. Apalagi kalau foto-fotonya sudah ready atau produknya sudah ready, tinggal cepet aja sih kayak gitu. Balik lagi ke masalah tadi ya. Jadi kalau teman-teman, nah ini nanti kesimpulannya di pertemuan kali ini, kita balik ke slide materi tadi. Ya. Nah, pertanyaan masih, lu mending mana Mas untuk tahap saya ya. Nah, ini fasenya. Kalau ini saya definisikan dalam suatu fase. Ya, untuk fase awal mungkin teman-teman nggak ada dana, yang ada dana sama sekali, ya, yang memang
tipis atau memang terbatas, ya nggak apa-apa. Awal untuk marketplace saja. Marketplace sudah cukup kalau memang teman-teman awal dan nggak ada dana. Kalau misalnya sudah ada dana, ya tadi kan saya bilang berapa tadi 300.000 per tahun atau per bulannya hanya 30.000, ya langsung buat website, ya bentuknya landing page tapi yang setup dari nol tadi. Dan itu nggak susah. Tadi kan ada Kak Rika kalau nggak salah, ini kan sudah punya website ya. Tinggal setting-setting aja. Tinggal Mas saya apa namanya susah nyetingnya. Gampang kok, banyak tutorial di YouTube itu banyak sekali kalau WordPress ya. Kalau misalnya teman-teman pakai WordPress itu banyak sekali. Tinggal ya nirukan. Kalau gampang kan, nirukan yang ada di YouTube step to step-nya kan gampang. Tinggal itu. Dan itu yang terjangkau ya, 30.000 per bulan atau yang 300.000 per tahun itu ya. Kalau teman-teman sudah scale up, ya, teman-teman sudah scale up, sudah stable, sudah levelnya sudah, alhamdulillah sehari itu omsetnya bisa jutaan dan sebagainya, ya sudah saatnya. Kalau ini saya mengambil case-nya di brand-brand besar itu, ya. Ketika sudah scale up, hampir pasti mereka pilih yang langsung jadi atau sewa jadi tadi, dan salah satunya adalah yang paling direkomendasikan dan dipilih oleh brand-brand itu adalah Shopify. Kayak gitu, itu step-nya. Ya, jadi tergantung teman-teman sekarang posisinya ada di mana sih, fasenya ada di mana sekarang. Baru mulai kah, atau sudah jalan, atau mungkin sudah mau scale up, ya tinggal pilih aja. Kalau ingin seperti yang brand-brand besar ya sudah langsung pakai Shopify. Kalau memang sudah saatnya ya teman-teman yang tahu sendiri ya, teman-teman yang introspeksi dan teman-teman tahu sendiri fasenya sekarang sampai apa. Tapi kalau teman-teman masih awal ya cukup marketplace, tidak ada masalah. Tinggal disimpan, ditabung, nanti kita bisa nanti beli yang landing page, yang website yang setup dari nol. Kenapa? Nanti hubungannya dengan yang kemarin ya, yang yang saya bicarakan di grup ataupun di webinar pertama kemarin terkait yang landing page untuk CTA-nya iklan ya, di mana CTA-nya iklan yang paling bagus itu ke arah website ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru join, jadi saya ingatkan kembali ya, kemarin kan kita sudah belajar banyak terkait iklan ya, dan salah satunya CTA atau tujuan iklan ketika diklik itu ke website. Nah, seperti yang saya contohkan ini kemarin, saya buka lagi. Ini ya. Nah, ini ya ketika dapat sponsor seperti ini ya, di klik order now itu pasti masuk ke, nah ini kan galerisavitri.com. Nah, galerisavitri.com. Nah, isinya apa? Tadi kan sempat saya lewat ya. Strukturnya seperti apa? Strukturnya itu ya, ini struktur yang ideal ya. Struktur yang ideal itu ketika kita berbicara website itu ini tadi yang saya loncati tadi ya. Strukturnya itu simple ya, ini. Nah, struktur web yang landing page yang baik itu adalah headline yang pertama, gambar atau video, manfaat atau fitur, testimoni, deadline untuk pembelian sama CTA. Makanya kalau teman-teman lihat iklan-iklan yang ada di Instagram terutama, ya ketika teman-teman klik itu arahnya ke situ semua, arahnya seperti itu semua. Website-nya secara seluruh hampir mirip semua. Kalau teman-teman pernah buka ya, atau teman-teman ini yang kemarin saya rekam ya, strukturnya sama semua, struktur websitenya. Ini mereka yang pakai yang landing page atau yang setup dari nol ya. Ya mulai dari ya ini deskripsinya, ya foto-fotonya, ya terus kemudian ke bawah lagi, ya ada harga, ya terus kemudian ke bawah lagi. Nah ini ada fitur-fiturnya ya, ini fitur-fiturnya. Nah, terus kemudian ada deadline yang saya maksud ini, ada jam counter down, nah terus kemudian ada CTA-nya. CTA-nya dia masuk ke WhatsApp. Kayak gitu. Itu mirip semua. Coba kita lihat yang lain ya. Ini yang tadi yang Galeri Savitri tadi. Saya ini terbaik hijab. Nah, ini harusnya juga sama. Secara struktur ya, jadi yang kemarin yang sudah punya website apa tadi Kak Rika juga bisa disesuaikan dengan default atau secara teori yang paling itu ya, intinya mulai dari deskripsi, headline yang bagus, foto-foto, testimoni ya seperti ini testimoni, terus kemudian deadline ketika nah
Nah, ini mesti ada deadline-nya. Terus kemudian CTA-nya, call to action-nya masuk ke mana ini. Kayak gitu. Itu yang untuk yang setup nol. Hampir sama semua kok. Kalau saya kemarin analisa itu sama semua. Seperti itu. Itu yang teman-teman jika memang ingin setup dari nol, teman-teman bisa setting seperti ini atau bisa susunannya seperti ini. Sama semua. Hampir mirip semua. Nah, foto-foto, deskripsi, terus kemudian testimoni, terus kemudian ada deadline, ya, deadline diskon dan seterusnya, baru kemudian CTA. Itu rata-rata kalau yang pengen setup dari nol dan itu efek chat untuk landing page iklan itu arahnya ke situ. Nah, ya kan, mirip semua kan? Seperti itu kurang lebihnya. Oke, ada pertanyaan? Karena sudah jam 9 ternyata. Any question, silakan. Kalau pengen ngobrol, silakan langsung unmute, atau kalau pengen ngetik, silakan diketik. Kita diskusi dari yang pemaparan saya tadi, apa yang nggak paham, monggo, nggak apa-apa. Kita sambil saling belajar di sini. Terkait website. Ini ada Zahra. Kak Zahra, saya udah sampai install WooCommerce tapi nggak paham cara isi-isinya. WooCommerce ya, ini sesi tersendiri. Tapi insya Allah di YouTube banyak kok Kak Zahra install WooCommerce. Dan better sih pakai yang ini ya, yang sudah langsung jadi aja. Template yang sudah jadi. Ada banyak beberapa template itu yang sudah terinstall WooCommerce-nya juga. Jadi kita nggak perlu install WooCommerce sendiri, tapi ada suatu template tema ya. Kalau teman-teman yang berarti kan sudah pakai WordPress kan ini, Kak Zahra. Jadi belilah tema di luar yang sudah include WooCommerce. Jadi kita tinggal isi-isi aja. Jadi nggak usah kita dari nol untuk install WooCommerce, setting WooCommerce-nya enggak. Tapi ketika kita sudah beli suatu tema yang memang sudah include WooCommerce di dalamnya, bahkan juga include plugin-plugin seperti plugin ongkir, plugin payment, itu kita hanya tinggal masukkan produk sama masukkan harga dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu kok. Ada yang seperti itu. Bedanya kalau terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Uluil, bedanya kalau tanpa hosting gimana Pak buat WordPress? Kalau tanpa hosting, berarti yang dari WordPress-nya sendiri ya. Kalau WordPress-nya sendiri yang bla bla bla.wordpress.com ya, jadi kita nggak bisa pakai domain kita sendiri, kita ada embel-embel WordPress-nya, itu nanti kita nggak bisa setting banyak, bahkan WooCommerce-nya juga dibatasi, bahkan kita nggak bisa inject misalnya FB Pixel untuk iklan dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Jadi better pakai domain sendiri, jangan pakai punyanya WordPress. Kalau WordPress itu better cuma buat blogging saja. Jadi misalnya yang yusuf.wordpress.com ya, itu better hanya mereka karena memang fiturnya terbatas, itu hanya untuk untuk blogging saja. Kalau untuk jualan itu nggak bisa. Saya kira Shopify khusus luar negeri, baru tahu ternyata di Indonesia sudah bisa. Dulu memang ini yang dulu terkendalanya itu yang tadi yang saya bilang, ongkir sama payment. Dulu cuma payment-nya itu karena luar negeri ya, payment-nya hanya bisa kartu kredit. Ya. Soalnya Shopify dulu memang hanya bisa kartu kredit, tapi sekarang itu ada plugin, apalagi bekerjasama dengan Mitrans, tahu saya, atau juga Doku, harusnya bisa juga, itu bisa, ya semua payment di Indonesia pada umumnya itu sudah bisa. Bahkan sampai QRIS, ya QRIS, QR Code itu juga Mitrans juga support itu sekarang. Jadi semua payment itu sekarang sudah disupport. Shopify itu sudah bisa. Jadi karena tadi saya sudah coba sendiri pakai punyanya Ria Miranda tadi, ternyata bisa. Ternyata ketika saya masukkan alamat saya di Jawa Timur, di ini, di situ, itu langsung tergenerate kita mau pakai si cepat kah, pakai JNI dan seterusnya, itu sudah ada plugin-nya semua. Sudah ada plugin semua. Terus kemudian payment juga sama. Sudah ada bayar pakai mandiri dan seterusnya, itu sudah ada semua. Kalau nanti ada pertanyaan dari Kak Okta, kalau nanti ganti provider website, apakah web address tetap bisa kita pertahankan? Bisa, domainnya maksudnya ya? Bisa. Tinggal switch domain aja bisa. Domain itu karena hak kita ya. Dari hak kita itu bisa. Bisa nanti, tadi kan Kak Okta ke Circle ya? Bisa kok, minta ke Circle misalnya,
sudah nggak langganan di Circlo, pengen pindah misalnya ke Shopify, itu bisa. Terus dari Kak Safitri, maaf menanyakan, landing page dengan deadline diskon dan CTA tadi dengan website misalnya pakai Tokotalk berarti berbeda ya Pak? Landing page dengan deadline diskon dan CTA tadi dengan website misal memakai Tokotalk. Tokotalk bisa dipakai seperti itu, tapi rata-rata ketika kita pakai Tokotalk itu misalnya sama seperti yang Circle tadi. Jadi itu ketika frame-nya itu kita balik ke funnel ya. Jadi kalau misalnya yang pakai WordPress tadi ya, yang pakai yang deadline diskon dan CTA itu rata-rata funnel action-nya itu di WhatsApp. Ya, jarang ada yang di website itu sendiri karena memang pakai itu kan butuh plugin banyak. Tapi kalau pakai Tokotalk itu sama kayak Circlo, sama pakai Shopify, itu bisa si Tokotalk itu sendiri bisa menyediakan payment gateway-nya. Ya. Tapi ketika pakai WordPress dengan dengan seperti tadi yang ada saya di iklan tadi, itu rata-rata mereka untuk action-nya ketika ketika berbicara funnel ya, funnel kan paling bawah kan action ya. Ketika action-nya itu, to purchase-nya itu mereka rata-rata di WA. Manual di WA, ya transfer di WA dan seterusnya. Rata-rata seperti itu. Karena kan memang levelnya beda ya. Levelnya tadi kan setup dari nol karena memang murah ya. Ya itu. Karena kalau misalnya pakai yang sewa itu tadi, si penyedia tadi misalnya Tokotalk itu sudah menyediakan payment gateway yang bisa langsung bayar di situ juga. Seperti itu. Pak Yusuf, apakah ada rekaman materi tentang iklan? Ada sudah saya upload itu H+1 sudah ada di channelnya Premori ada di channelnya Premori untuk yang webinar pertama. Karena masih bingung iklannya kalau udah bisa untuk rencana bikin website, ya sudah waktunya dong. Harus punya iklan sama website juga. Nah, gitu. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan kemarin ada ini yang teman-teman yang sudah join di grup. Kemarin kan saya sudah ngobrol sama Mbak Ula ya, yang punya Kumi Label. Itu kemarin saya pas ketemu iklannya. Saya coba share dulu untuk iklan dari ini karena dia yang seperti yang saya bicarakan di grup Telegram kemarin, hampir 90% pendapatan dari Kumi Label itu dari iklan, dari iklan. Jadi luar biasa. Memang Mbak Ulanya sendiri memang fokus ke situ, fokus ke iklan. Di pendapatan 90% dan karena dia juga beberapa itu beli di Premori untuk kainnya, itu dia rutin per bulan dan ambil per bulan itu ya hampir pasti di atas 50 juta untuk pembelian kainnya saja per bulan ya. Makanya saya bilang kemarin ke saya Guyoni, ada miliarder yang gabung di grup kita nih, kayak gitu. Karena memang dia sudah ya, saya bilang sudah mulai mau scale up. Ya. Makanya kemarin saya sangat senang sekali ketika beliau bergabung karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah bisa kita ambil di beliau kayak gitu. Oke, saya kasih contoh. Mana ini? Bentar ya, ini ketemu. Pindah ke dulu. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Saya sebelum ini terakhir saya kasih contoh yang punya Kumi Label biar teman-teman bisa ada gambaran. Silakan bertanya. Ini saya pindahkan dulu karena kemarin saya di handphone. Silakan kalau yang tanya. Sebentar ya, saya pindahkan dulu ini punyanya. Kemarin pas ketemu punyanya Kumi Label, jadi teman-teman bisa ada gambaran seperti apa salah satu cara di Kumi Label beriklan. Oke,
Untuk kita ngobrol sebentar sambil nunggu ini. Untuk next-nya enaknya bahasa apa? Ada yang kasih ide nggak untuk next webinar? Apakah kita lanjutkan setting arahnya ke teknis, langsung setting-setting, atau kita masih bahas secara ini dulu fundamental? Nanti nggak apa-apa. Kita SEO tadi Pak, kenapa? pengen belajar yang SEO tadi itu loh. Yang mana Itu yang? masuk ke materi nanti nggak Pak? Yang mana Kak? Sorry. Yang mana? Yang SEO, ya, search Oh, engine yang SEO. caranya itu loh. Oke, SEO. SEO ini oke, bisa nanti kita bahas karena gini, kalau SEO memang basicnya gini, ketika kita main SEO, pastikan karena ini kan produk ya, pastikan produknya teman-teman itu sudah punya segmentasi yang pas atau segmentasi yang spesifik. Kenapa demikian? Karena kalau berbicara fashion muslim ya karena sudah umum ya. Jadi seperti yang sudah saya contohkan tadi, ketika orang cari biasanya kan googling kan, jual hijab, jual pasmina, jual gamis, jual abaya. Kalau memang teman-teman produknya masih umum, ya itu nanti hampir pasti susah untuk naik bisa ke apa namanya ke page one Google. Tapi kalau memang teman-teman sudah segmented seperti yang saya bilang tadi bahwa misalnya tadi kan contohnya itu apa tadi hijab organik gitu kan ya. Nah, hijab organik kan berarti kan sudah segmented. Kalau teman-teman sudah seperti itu enak, itu gampang. Jadi nanti tinggal main di kata kunci, itu teman-teman bisa naik ranking Google itu pasti butuh waktu ya. Teman-teman nanti main apa namanya on page, off page kayak gitu-gitu istilahnya. Itu nanti makanya teman-teman sekarang kan ini yang kalau di dunia SEO itu ada salah satu portal berita itu yang apa ya paling dibenci orang-orang si SEO optimizer yaitu Tribun News ya. Teman-teman pernah tahu kan Tribun News. Jadi setiap berita apapun, kita nge-search apapun itu Tribun News pasti ada di page one. Iya, Kenapa? Karena Pak. dia ya apa ya istilahnya. Kalau teman-teman SEO bilang itu ya nyampah. Nyampah seperti itu karena memang dia akhirnya menghalalkan segala cara agar websitenya itu bisa tercrawling di Google dan bisa masuk di page one-nya Google seperti itu. Dan kalau secara teknik itu apa namanya ada tekniknya sendiri. Tapi itu tadi secara attitude sama etikanya kan kurang baik. Itu macam-macam lah nanti misalnya berbicara SEO. Dan itu juga menarik ketika kita bicarakan ke ranah apa namanya ke ranah fashion muslim itu juga baik. Tapi seperti pesan saya tadi, ketika memang teman-teman sudah punya segmentasi yang oke, itu enak ya, itu enak. Jadi seperti yang saya contohkan tadi itu, tinggal ambil kata kunci, tinggal nanti main di arah ini apa namanya di arah optimasi untuk blogging, optimasi untuk apa namanya untuk off page, on page dan lain sebagainya itu bisa seperti itu. Nggak masalah, nanti kita mau belajar masuk ke situ juga oke, ke arah SEO. Ada lagi teman-teman yang bertanya atau kasih masukan? Ini kok masih lama ya? Sebentar, sorry. Screen recording. Oh, udah bisa. Copy here. Saya tampilkan untuk yang punyanya Kumilabel. Nanti mungkin teman-teman detailnya bisa nanti diskusi sama Mbak Ula di grup aja. Nanti saya moderatorin nggak apa-apa. Teman-teman pengen karena ya bahkan di Mbak Ula itu kapan hari pernah dapat dari situs orderonline.com dia sudah nyampe 10 miliar omsetnya. Luar biasa. Oke, saya share screen dulu untuk yang ini saya kasih contoh aja ya. Ini nanti juga bisa sebagai bahan diskusi. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ini punya produknya Iya, Pak, Kumilabel. kelihatan. Nah, ini iklannya.
Ya, ini iklannya. Loh, ini view-nya dia kan memang fokus iklan, view-nya sampai 602.000 iklannya ini, satu iklan ini. Nah, ketika diklik ya, diklik get over, dia masuk ke web ya, komihijab.net. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, strukturnya sama. Headline, terus kemudian fitur-fiturnya apa, ya original berkutalip enak, instant tinggal slope, terus macam-macam. Foto-fotonya ya. Terus nanti nah ada kayak gini, ada data-data, nah, nanti ambil, nah diklik di sini apa, ada CTA-nya. Dia CTA-nya pakai form. Nah, pakai form nanti baru si CS-nya menghubungi ke WA. Kenapa ada WhatsApp? Nah, kalau dia ini pakai order online, jadi ada website lagi. Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya. Kayak gitu sih. Oke, sudah jam 9 lebih. Ada pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman di sini? Itu sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih banyak untuk sesi malam ini ya, semoga bisa bermanfaat dan teman-teman sekali lagi ya jangan kendor ya, karena memang ya bisnis itu seperti ini ya, naik turun ya. Jadi saya yakin teman-teman yang di sini itu yang berjuang ya, berjuang benar karena ingin tahu, ingin mungkin pernah merasa sudah mentok apa ya, kok saya nggak sudah produksi tapi nggak laku dan seterusnya. Ini alhamdulillah ya, ini beberapa sedikit yang bisa teman-teman coba, yang bikin website seperti tadi, yang saya nggak mau ribet Mas, ya apa-apa, pakai yang sudah tinggal jadi aja, tinggal upload aja tadi, itu juga bisa ya. Untuk yang sewa jadi tadi itu bisa ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba dan nggak ingin belajar banyak terkait setting-setting, bisa langsung yang pakai Circle dan kawan-kawan, pakai Shopify dan kawan-kawan tadi. Jadi langsung besok bisa langsung upload, besok bisa langsung punya website ya, asalkan ada dana sekian tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi teman-teman bisa langsung jualan pakai website. Nah, itu yang teman-teman bisa coba untuk saat ini. Oke, that's all untuk malam ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada diskusi lagi, kita diskusi di grup Telegram ya. Teman-teman yang belum join, silakan join grup Telegram. Nanti kita diskusi panjang, dan saya minta ya teman-teman aktif ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan tanya, jangan sungkan untuk berpendapat. Nanti kita diskusi, karena nggak tahu kalau ada kesulitan, teman-teman tanya siapa kan juga bingung ya, kalau teman-teman tanya ke orang lain. Makanya kemarin saya bikin grup itu biar kita bisa sharing satu sama lain ya, dan insya Allah nanti kita mulai ramaikan lagi ya. Beberapa kemarin kan sudah ramai bahas collabs, bahas selebgram, kemarin bahas iklan, terus kemarin juga ada bahas ini website dan seterusnya. Itu kita saling sharing, saling isi, dan nanti ketika ada pertanyaan atau ada teman-teman ketika sudah jalan dan ada challenge di situ, teman-teman bisa tanya di grup seperti itu. Oke. Ada pertanyaan, Pak Yusuf mau tanya pendapat membahas tentang etika iseng yang dengan ini pertanyaan menarik ini. Baru ini iseng bikin aksesoris dengan tema salah satu kartun Disney, etika bisnis ya. Nah ini ya ini karena terkait hak cipta ya, balik lagi ya. Ini berarti kan fokusnya ke arah hak cipta. Nah, hak cipta itu semua kan punya, misalnya tadi Disney kan juga punya hak cipta, kita juga sendiri punya hak cipta ya, dan kita sendiri ketika punya karya itu kan ya normally nggak pengen untuk diambil orang lain kan, seperti atau diakui orang lain, atau misalnya orang lain pinjam itu tapi nggak bilang kita dan lain sebagainya. Apalagi misalnya case-nya tadi Disney yang dimana dia sudah mempatenkan, sudah ada hak milik, dan juga ketika mau pakai itu harus bayar bayar ini sewa dan seterusnya ya, bayar kerjasama dan seterusnya, bayar semacam itu. Nah itu nanti arahnya, kalau dari perspektif ini ya, perspektif spiritual, nanti larinya nanti nggak berkah, sayang kan. Kalau misalnya nggak berkah itu kan sayang. Nah itu nanti yang patut ini ya, patut di
pikirkan lagi, pikirkan ulang, saya upload di Shopee dan Tokped cuma beberapa hari langsung ada yang beli. Iya memang karena kan sudah terkenal ya. Karena kan sudah terkenal, jadi seperti itu. Ya. Dan makanya gini, memang challenge ya, ini challenge bagi teman-teman yang masih fasenya masih awal, itu kan memang ya fase terberat itu memang di awal ya. Tapi ketika kita sudah bisa scale up, itu malah kita yang ditawarin ya, malah yang kita ditawarin untuk collabs, yang malah kita untuk ini, untuk kerjasama dan seterusnya. Bahkan ada salah satu customer saya itu kemarin, saya suka lupa namanya. Kalau nggak salah brandnya itu namanya Sanum kalau nggak salah. Nah itu dia sudah kolaps dengan salah satu selebgram dan itu lihat sudah bagus ininya, hasilnya juga sudah bagus. Dan itu memang semua itu fase ya. Jadi teman-teman yang masih awal itu jangan menyerah dan tetap sesuai on track ya, sesuai on track yang ada. Jadi nanti makanya saya bilang kenapa saya mewadahi dengan ada grup itu biar teman-teman bisa curhat, bisa diskusi, bisa tanya, ini enaknya gimana, nanti insya Allah kalau memang saya tahu, saya akan jawab, atau teman-teman lain tahu, teman-teman insya Allah juga bantu jawab, atau kalau memang nggak tahu, nanti insya Allah saya bantu ke orang yang lebih tahu, kayak gitu. Makanya kemarin kan, misalnya teman-teman ingin belajar Instagram, optimasi Instagram, silahkan ke siapa namanya Victoria Wong, silahkan ke Nico Julius, atau misalnya teman-teman ingin belajar funneling tadi, silahkan ke Kang Dewa, teman-teman belajar branding lebih ke Mas Dodi, ke Pak Bi dan seterusnya. Nanti kita arahkan. Kalau misalnya saya bukan expert di bidang itu, kita arahkan kayak gitu. Jadi teman-teman tetap berjuang sesuai on track. Kalau misalnya ada challenge ini, challenge itu, teman-teman bisa langsung curhat. Nanti kita insya Allah ya kita kasih wasilah atau perantara untuk kasih solusi seperti itu. Kalau saya butuh semangat, nah semangat ini yang ya memang harus istiqomah ya, semangat itu kan dari habit, dari istiqomah, jadi pelan-pelan memang ya. Dan kalau teman-teman tahu ya, kemarin juga sempat saya saya cuplik di salah satu tulisan saya di grup ya. Ria Miranda itu dari 2009 ya, terus kemudian Button Scarf 2016, Vanilla Hijab 2013, Heavenly 2013, Si Sesa itu 2011. Kalau teman-teman rata-rata itu lebih dari 5 tahun ya. Nah, pertanyaannya teman-teman sudah berapa tahun untuk menekuni bidang ini? Dan semua orang yang sukses itu pasti istiqomah. Pasti istiqomah. Nggak bisa nggak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Tiger Woods, Roger Federer, terus kemudian ya brand-brand yang bahkan ketika bicara brand fashion ya Hermes, Chanel itu bahkan usianya ratusan tahun ya. Tapi kan kita tahunya kan sekarang enak ya jadi mereka, tapi kita kan nggak tahu perjuangannya seperti apa mereka. Itu yang terus-menerus kalau saya kasih semangat itu kita seringkali kan ada bias atau kerancuan berpikir kita itu manusia tuh cenderung melihat yang sekarang, enak ya ini Button Scarf, enak ya Ria Miranda. Tapi kita kan nggak tahu mereka berjuangnya dari kapan. Kalau Ria Miranda bahkan 10 tahun lalu dari 2009. Saya tanya 2009 teman-teman sudah apa? Karena masih jauh, bahkan memikirkan bisnis fashion pun nggak kepikiran dulu. Saya nggak kepikiran bikin bisnis fashion. Tapi 2009 Ria Miranda sudah mulai bisnis fashion, makanya dia bisa menjadi Ria Miranda yang sekarang. Ya istiqomahnya itu yang memang berat, gitu. Itu yang kalau misalnya suntikan semangat ya tetap semangat ya, karena semua butuh waktu, nggak bisa instan, karena yang instan itu pasti ada yang tidak baik. Ya kita tahu kejadian-kejadian belakangan ini ya, yang semua yang instan tiba-tiba muncul, tiba-tiba terkenal, langsung jatuhnya pun cepat, jatuhnya pun langsung instan juga kayak gitu. Itu sih, itu kaidah umum kehidupan ya, seperti itu. Oke, thank you. Belum setahun. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah kuatkan mental kita untuk terus berjuang ya, untuk terus ya menekuni bisnis fashion muslim. Jangan jadi kutu loncat ya, karena kalau kutu loncat itu nanti malah bingung nanti ya, serius. Bahkan kok masih ada yang pengen join. Bahkan pepatah Arab itu kan man sabata nabata ya, barang siapa yang kokoh itulah yang berkembang ya. Siapa yang kokoh itu siapa yang berkembang, seperti itu. Thank you.
Saya tutup, saya akhiri. Insya Allah nanti saya upload di YouTube besok ya, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Saya tutup, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.